Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwan akhwat, Bapak Ibu, sahabat Syiar Indonesia yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah kita melanjutkan kembali silsilah kajian dalam bab fikih muamalah. Alhamdulillah kita kemarin membahas bab tentang khiyar. Pertemuan sebelumnya membahas bab tentang khiyar dan alhamdulillah selesai. Insyaallah kita hari ini dalam kesempatan saat ini insyaallah kita akan membahas bab tentang qabd. Nah, ini perkara yang penting yang harus juga kita fahami dalam bab fikih muamalah, khususnya bab jual beli, yaitu qabd. Nah, apa itu qabd? Qabd itu Pak, Ibu, ya, ikhwan akhwat yang semoga Allah muliakan, sahabat Syiar semua. Secara bahasa qabd itu menggenggam atau memegang. Menggenggam atau memegang. Ini bahasa Arab. Qabd itu bahasa Arab, ya. Kalau bahasa kitanya menggenggam atau memegang. Nah, secara istilah ya, yang namanya qabd itu adalah iyazatu syai' wa tamakkunu minhu wa ma fi hukmihi, yaitu memiliki sesuatu ya. Jadi hak dalam rangka memiliki sesuatu, wa tamakkunu minhu, kemudian boleh menggunakan sesuatu tersebut, wa ma fi hukmihi, dan segala perkara yang berkaitan dengan hukum pada sesuatu tersebut. Artinya berarti jikalau seorang sudah qabd, ya, maka dia berhak menguasai atas aset atau barang tersebut dari pembeli atau dari penjual, mohon maaf. Ya, ketika kita misalnya membeli sesuatu, ya, kemudian jadi transaksinya, kita serahkan uang, kita terima barangnya, kemudian kita ambil. Maka itulah yang namanya qabd. Berarti kita sudah menggenggam, sudah serah terima barang tersebut. Maka ketika kita serah terima barang tersebut, ada dua konsekuensi, Pak, Ibu. Ya, ada dua konsekuensi. Konsekuensi yang pertama adalah tasarruf. Kita sebagai pembeli, karena kita sudah qabd, kita sudah memegang, kita sudah memiliki barang tersebut, maka kita boleh tasarruf, boleh mentransaksikan barang ini. Boleh mentransaksikan barang tersebut, boleh menjual kembali kepada orang lain karena kita sudah qabd. Nah, kemudian kita juga yang kedua konsekuensinya kita bertanggung jawab terhadap barang tersebut. Jadi kalau misalnya si penjual sudah menyerahkan barang tersebut, kemudian barang tersebut kita ambil bagi kita sebagai pembeli, kemudian kita di perjalanan ternyata hilang barang tersebut. Nah, bagaimana penanggung jawabannya? Apakah tanggung jawab itu kepada penjual atau kita sebagai pembeli? Kita sebagai pembeli. Kenapa? Karena kita sudah qabd, kita sudah memegang, kita sudah memiliki barang tersebut. Maka konsekuensinya sekali lagi ada dua ya. Yang pertama adalah mentasarrufkan, mentransaksikan ya. Yang kedua adalah bertanggung jawab terhadap barang tersebut ya. Berkaitan dengan mentransaksikan, ini kata Nabi SAW dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW beliau berkata, "Man ibta'a ta'aman", barang siapa yang membeli ta'aman, sebuah makanan, fala yabi'hu hatta yastawfiyahu, maka janganlah dia menjualnya sebelum dia terjadi menerima secara sempurna barang tersebut. Artinya berarti kita tidak boleh menjual kalau belum adanya qabd, ya. Kemudian ada juga hadis yang lain, itu tadi hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim sahih. Ada hadis lagi riwayat yang lain dari Hakim bin Hizam ya. Ini hadisnya riwayat Imam Ahmad, bahwasanya beliau bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ini ashtari buyu'an." Sesungguhnya ya Rasulullah, saya membeli sebuah barang. "Fama yahillu li minha wa ma yahrumu alayya." Maka apa yang halal bagiku dan apa yang haram untukku? Maka kata Nabi SAW, "Ya bna akhi, wahai anak pamanku." Kata beliau kepada Hakim bin Hizam, "Idza ishtaraita syai'an fala tabi'hu hatta taqbidahu." Wahai anak pamanku, jikalau engkau membeli sesuatu, maka kau jangan menjualnya
sampai engkau benar-benar memegangnya, benar-benar mengqobadnya, benar-benar menerimanya, benar-benar melakukan penerimaan dan serah terima barang tersebut. Ini riwayat Imam Ahmad. Ya, berarti kita tidak boleh bertransaksi kalau belum adanya qabd. Ya, taib. Khafilah yang semoga Allah muliakan. Qabd itu ada dua. Qabd ada dua jenis. Pertama qabd hakiki, ya. Yang kedua adalah qabd hukmi. Qabd hakiki ada, yang kedua qabd hukmi. Apa itu qabd hakiki? Qabd hakiki adalah penerimaan barang yang secara penerimaan dengan tangan kita, dengan diri kita, dengan hisiah kita, yadan biyadin, dengan tangan kita. Atau misalnya dalam barang sesuatu, misalnya dokumen, telah terjadi pergantian nama, maka itu namanya qabd hakiki. Contoh misalnya begini, kita membeli buah-buahan, anggur misalnya ya, atau misalnya ya anggurlah 1 kilo. Kita beli anggur 1 kilo, kemudian ditimbang oleh pedagang penjualnya, kemudian dimasukkan kepada kantong plastik, kemudian diserahkan kepada kita, kemudian kita ambil barang tersebut, ya anggur tersebut, kemudian kita bawa pulang, maka itu namanya qabd hakiki. Namanya qabd hakiki. Nah, yang kedua adalah qabd hukmi. Qabd hukmi secara hukum itu sudah beralih kepada kita. Secara tanggung jawab sudah beralih kepada kita, tapi kita belum melakukan serah terima. Contoh misalnya begini, kita tadi membeli anggur 1 kilo, kemudian dimasukkan ke kresek, tapi kita tidak mengambilnya dulu karena kita mau jalan-jalan dulu ke toko yang lain. Misalnya, Pak, saya nanti pulangnya ambil barang atau anggur ini ya Pak ya, saya nitip dulu di Bapak, nanti saya akan ambil setelah saya selesai urusan saya dengan toko-toko yang lain. Oh boleh Pak, mangga. Boleh Bu, mangga. Sehingga kita berlalu dan kita belum memegang anggur tadi, tapi itu kita sudah melakukan qabd, yaitu qabd hukmi. Walaupun kita belum memegangnya, tapi tasarrufnya kita boleh, konsekuensinya kita boleh menjual barang yang tadi sudah dikilo, sudah dipisahkan, ya. Dan kita juga bertanggung jawab terhadap kehilangan. Jadi kalau misalnya terjadi naudzubillah kebakaran misalnya ya, pedagang tersebut, maka barang yang sudah kita beli itu menjadi tanggung jawab kita. Maka si pedagang tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang yang ditimbulkan. Kenapa? Karena secara tanggung jawab itu adalah milik kita. Tanggung jawab kita itu namanya qabd hukmi. Ya, maka ikhwafillah yang semoga Allah muliakan, ada beberapa catatannya tentang qabd ini ya. Jadi kita ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Pertama, barang yang dikilo ya, ini menurut mazhab Hambali ya, al-mabi bikailin. Jadi barang yang dikilo maka qabdnya adalah setelah selesai kiloan tersebut. Misalnya tadi 1 kilo anggur, maka ketika kita membeli anggur dan kita melihat di kilo ya, kemudian dipisahkan, maka itu sudah qabd walaupun belum kita ambil anggur tersebut. Itu namanya qabd hukmi. Jadi kalau barang yang di kilo berarti sudah selesai di kilonya ya, atau yang ditimbang. Misalnya tadi yang maksudnya ditimbang kalau dalam bahasa kita ya, di kilo itu ditimbang. Atau juga bikail itu ditakar misalnya dengan volume di liter. Kalau misalnya kita membeli minyak misalnya, minyak sayur begitu ya, minyak bukan minyak kayu putih, mohon maaf, minyak kelapa misal begitu, kita beli 2 liter. Nah, maka ketika di liter takar literannya, maka itulah terjadi qabd ya. Terjadi apa? Qabd. Jadi barang yang di kilo atau di mauzun ya, maka setelah selesai di kilonya. Kemudian barang yang di liter setelah selesai di liternya ya. Makil bimakil. Kemudian barang yang di bi'adin dengan dihitung, maka setelah selesai hitungannya. Misalnya kita beli 10 biji misalkan ya. Nah, setelah selesai hitungan itu maka itulah kita sebut qabd. Sebelum dihitung maka belum qabd. Misalnya saya beli 10, kemudian belum dihitung, belum dipilihkan barangnya, kemudian dia berlalu, maka itu belum qabd. Qabd. Maka tidak boleh dia menjual sesuatu yang belum qabd ya, demikian. Kemudian
Al-mabi bidzar'in. Jadi barang yang didepak ya, yang diukur misalnya dengan meter, dengan misalnya kain ya, 1 meter, 2 meter. Nah, qobadnya adalah diukur dengan tepat, misalkan sekian meter, kemudian digunting dan dipisahkan, itu berarti kita sudah qobad ya. Jadi walaupun belum kita ambil, nah itu namanya qobad hukmi. Tapi kalau kita sudah ambil, berarti itu qobad hakiki. Ya, demikian. Kemudian ini ya diantaranya qobad ya, qobad yang barang-barang yang berkaitan dengan qobad. Maka sekali lagi konsekuensinya dengan qobad ini kita bisa menjual barang tersebut ya, dan yang keduanya kita bertanggung jawab terhadap barang tersebut. Kalau belum qobad maka kita belum boleh mentransaksikannya. Yang kedua, kita juga tidak bertanggung jawab terhadap kerusakannya ya. Kerusakan masih ada di pihak penjual tanggung jawabnya. Kenapa? Karena belum kita pegang, belum kita serah terimanya, belum kita qobad ya. Demikian ya khafillah Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan. Inilah yang kaitannya dengan qobad, mudah-mudahan difahami. Insyaallah kita akan lanjutkan dengan materi-materi yang selainnya ya, insyaallah. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.